Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin qadra qatilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku di Sharing Santai with Firda Habibie Herlina. Semoga teman-teman di sana semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batinnya, bahagia lahir batinnya, selamat dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman yang baru bergabung, mohon support untuk like, comment, dan subscribe channel aku, Firda Habibie Herlina. Semoga channel aku bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini aku pengen sharing mengenai pengalaman tentang keadaan suatu ketika aku dalam keadaan ekonomi terpuruk, dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan uang tersisa hanya 1.000 perak, 2.000 perak, atau 5.000 perak, sedangkan kebutuhan kita itu banyak sekali. Sedangkan kita punya kebutuhan, punya keinginan yang mungkin ingin segera kita capai. Ya, atau misalkan kita punya amanah hutang yang harus kita lunaskan, harus kita bayar jatuh tempo. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata teman-teman, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah tentang finansial, masalah-masalah tentang uang, itu sensitif ya. Dan banyak juga masih dirasakan oleh teman-teman semua. Masya Allah, memang ya, keadaan ujian, masalah yang Allah berikan kepada kita, ada juga masalah keuangan, masalah ekonomi, mungkin yang mana itu membuat pikiran kita itu sumpah, membuat pikiran kita itu pusing ya. Dan kita juga bingung harus ke siapa minta tolong, harus ke siapa curhat, harus ke siapa minta bantuan saat kita dalam keadaan kepepet, saat kita dalam keadaan mendesak ya. Bingung kan? Nah, stop teman-teman berpikir buru-buru pinjem ke A, buru-buru minta pinjem ke B, buru-buru ke rumah A untuk meminta pinjaman. Stop dulu teman-teman. Aku pengen berbagi sharing pengalaman mengamalkan amalan ikhtiar jalur langit ketika keadaan seperti itu. Hal yang pertama adalah kita cepat-cepat dekat di Allah, cepat-cepat kembali kepada Allah. Apa itu? Cepat-cepat sholat. Misalkan nih pagi-pagi bener-bener sumpah banget, bangun tidur udah bener-bener bingung ya, dalam keadaan bingung, sebingung-bingungnya, kebutuhan banyak banget. Ada yang anaknya di sekolah, di pesantren, belum bayar SPP, nunggak. Ada yang misalkan punya utang ke A atau ke B. Ada yang misalkan dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya yang habis dengan berbarengan, gas habis, beras habis, kompor listrik habis, galon habis, dan yang lain sebagainya ya teman-teman. Jadi apabila misalkan ketika keadaan seperti itu, buru-buru sholat. Kalau waktunya misalkan di pagi hari nggak ada berkaitan dengan sholat wajib, lakukan sholat duha. Atau misalkan berbarengan dengan sholat wajib, tiba-tiba waktu azan, buru-buru teman-teman ambil air wudhu, buru-buru laksanakan sholat, mau itu sholat sunat, mau itu sholat wajib. Misalkan berbarengan dengan sholat zuhur, lakukan sholat zuhur. Teman-teman niatkan sholat tepat waktu, laksanakan sholat tepat waktu, tambahkan sholatnya dengan sholat sunat qobliyah dan ba'diyahnya, sholat rawatibnya ya. Jadi jangan cukup dengan misalkan sholat zuhur 4 rakaat, cukup 4 rakaat, tambahkan teman-teman sholat sunat qobliyahnya, tambahkan ba'diyahnya, tambahkan. Kalau perlu tambahkan dengan sholat sunat taubat dan hajat ya, karena kita sedang keadaan kepepet, mentok, mendesak sama sekali ya. Tambahkan sholat taubat, sholat hajat, tambahkan teman-teman, gak apa-apa, tambahkan. Jangan langsung bergegas, aduh cepet deh ke ibu RT sekarang, aduh cepetlah ke ibu haji sekarang. Jangan dulu, lanjutkan apa? Zikir teman-teman, zikir setelah sholat. Lanjutkan apa lagi? Buka Quran, baca Al-Quran.
aku sarankan adalah baca Al-Quran surat Al-Waqiah ya. Kalau teman-teman pengen segera, kalau teman-teman pengen benar-benar luar biasa keajaibannya, baca secara berulang surat Al-Waqiah 14 kali dalam satu kali duduk. Mangga teman-teman paksakan, mampukan 14 kali dalam satu kali duduk. Kalau misalkan belum mampu, nggak apa-apa. Tapi saran aku, paksakan, maksimalkan 14 kali dalam satu kali duduk surat Al-Waqiah. Lalu apa setelah itu? Jangan lagi bergegas, tunggu dulu. Baca setelah selesai 14 kali, misalkan ya, teman-teman mampu, alhamdulillah, baca Asmaul Husna Ya Malik sebanyak 121 kali. Jangan dulu lagi bergegas, duduk dulu. Terus teman-teman baca ayat 1000 dinar atau bisa dicari di surat At-Talaq ayat 2-3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahi shay'an qadra. Baca 100 kali dalam satu kali duduk ya, itu saran aku. Kalau misalkan teman-teman mampunya 10 kali, nggak apa-apa. Tapi saran aku 100 kali dalam satu kali dulu. Bisa nggak? Bisa teman-teman, Masya Allah. Setelah itu apa? Bergegas langsung cari? Jangan. Lanjut dengan sholawat. Sholawat apa sih kak? Sholawat adrikni. Ya. Sholawat kepepet atau sholawat mendesak. Bunyinya adalah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. 1000 kali dalam satu kali duduk ya, dalam satu kali duduk. Gimana kak, aku masih punya aktivitas, aku masih punya pekerjaan atau kerjaan yang harus diselesaikan. Kalau misalkan teman-teman gak bisa dalam satu kali duduk, teman-teman coba cari waktunya yang tepat, yang bisa semua itu dibaca dalam satu kali duduk. Misalkan di sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud ya, setelah melaksanakan sholat taubat, sholat tahajud, lalu dilangsung sholat hajat dan diakhiri dengan sholat witir, mangga laksanakan. Kalau misalkan di waktu-waktu biasa senggang, di waktu-waktu sholat wajib senggang setelahnya, bagus. Lebih baik juga di sepertiga malam, lebih bagus, lebih baik ya. Tapi kalau misalkan saat itu juga nih benar-benar kita tuh puyeng, pusing, sumpek, bingung, kalau misalkan saat itu sudah azan, buru-buru mangga. Tapi kalau misalkan tidak bisa dalam satu kali duduk, aku sarankan cari waktu yang bisa dalam satu kali duduk, misalkan di sepertiga malam ya. Nah itu mungkin kegiatannya kita agak-agak santai, hening ya, dari keramaian dan lebih khusyuk. Masya Allah, mangga. Itu teman-teman sepengalaman aku ketika kita dalam keadaan misalkan tidak punya uang. Teman-teman harus percaya Allah itu benar-benar memberikan kita pertolongan, wasilah dengan waktu yang tepat ya. Jangan dulu buru-buru pinjem, nanti tuh akan ada keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Misalkan bisa lewat suami kita, misalkan kita suami kita usahanya alhamdulillah rame lagi, dagangnya alhamdulillah rame lagi ya. Atau misalkan tiba-tiba suami kita ada yang ngasih kerjaan, ada yang minta bantuan, tiba-tiba orang yang minta bantuan itu Allah turunkan wasilah kepada orang itu dengan perantaranya memberikan pekerjaan, meminta bantuan, lalu memberikan upah, uang sesuai dengan yang kita butuhkan. Atau misalkan lewat apa, anak kita, tiba-tiba ada orang yang sayang kepada anak kita, baik itu keluarga sendiri, saudara sendiri, tetangga, atau orang lain yang sayang kepada anak kita, tiba-tiba anak kita dikasih uang ya.
Mungkin alhamdulillah ya Allah, aku lagi butuh buat bayar SPP anak aku ya Allah. Aku lagi butuh buat bayar uang bangunan di sekolah anak-anak di pondok. Alhamdulillah ya Allah. Engkau jalannya perantaranya lewat orang itu, lewat saudara, lewat keluarga, ya. Benar-benar kita secara logika itu merasakan atau berpikir tidak mungkin, mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa jadi lewat perantara kita sendiri. Ya, misalkan kita tidak punya pekerjaan, hanya seorang ibu rumah tangga, tiba-tiba ada teman yang ngajak nih, ada kerjaan nih ini, mau nggak bantuin? Alhamdulillah ada upahnya dah, gini. Alhamdulillah. Atau misalkan tiba-tiba ada yang nyuruh kita masak, nyuruh kita bikin kue, bikin makanan, kita dibeli sama orang itu, dapat upah, dapat uang. Ya, intinya tuh benar-benar jalan Allah itu luar biasa ya. Secara logika kita benar-benar tidak mungkin, tapi bagi Allah itu kun fayakun, teman-teman. Allah akan benar-benar langsung kasih wasilahnya lewat perantara orang, lewat siapa gitu. Yang penting kita yang pertama dilakukan adalah kita lakukan amalan-amalan baik, amalan-amalan yang Allah sukai, amalan-amalan jalur ikhtiar jalur langit. Ya. Kalau misalkan kita punya pekerjaan, alhamdulillah, kita berdagang, alhamdulillah, kita berbisnis, alhamdulillah, ikhtiarkan itu. Insya Allah teman-teman akan dikasih jalan sama Allah. Benar, yakin teman-teman, percaya teman-teman. Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih sayangnya luar biasa untuk hambanya yang mau bertaubat, mau berpasrah diri kepada Allah. Ya. Terus kita banyakin apa? Istighfar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini uang di dompet tinggal 5.000. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini uang di dompet tinggal 1.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat baca, teman-teman. Ya, daripada kita ngomel, gak jelas. Ya, lebih baik kita istighfar, bersolawat, baca alhamdulillah, bersyukur, itu berpahala. Tiba-tiba anak minta ini, minta jajan, ya, wah masya Allah ya teman-teman, rasanya itu campur aduk begitu ya, ada sedih, bingung, sumpek, harus kemana, harus ke siapa, ya pasti ya kita wajar manusiawi, pengen langsung buru-buru cari bantuan, cari pinjaman, gitu ya. Nah, itu sepengalaman aku teman-teman, masya Allah luar biasa. Sholawatnya kencengin. Nah, kalau sholawat adrik nih, ini adalah sholawat kepepet atau sholawat mendesak. Ya, itu benar-benar luar biasa juga teman-teman. Yang diijazahkan dari Ustazah Halimah Ala Idrus, masya Allah luar biasa. Ketika kepepet gak punya uang sama sekali, banyakin sholawat itu. Terus gimana sholawat yang lainnya? Mangga dawamkan juga sholawat Jibrilnya, sholawat Sajaratun Nuqudnya, sholawat Muziyatnya, sholawat Ibrahimiyahnya, sholawat Fatihnya. Silahkan teman-teman, amalkan, itu baik, itu bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, memang masih banyak sekali orang-orang yang masih merasakan kepusingan, keterpurukan di masalah finansial, keuangan ya, itu benar-benar sangat sensitif ya, karena ya kita juga manusiawi, tidak munafik, setiap harinya kita butuh untuk kebutuhan hidup kita. Alhamdulillah kalau misalkan kita sudah stabil, sudah lancar usahanya, pekerjaannya, alhamdulillah sudah lancar, jangan lupa bersyukur, jangan lupa istiqomah. Jangan sampai setelah itu kita udah nggak dilaksanakan lagi, nggak dibaca lagi, nggak didawamkan lagi. Jangan, tetap kita istiqomahkan, baca sholawatnya, baca zikirnya, baca bacaan Al-Qurannya, apalagi sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, nggak boleh ditinggalkan. Ya, kalau misalkan sudah berkali-kali sudah melaksanakannya secara istiqomah, belum juga ada keajaiban, teman-teman. Kita nggak tahu 1 hari 2 hari ke depan, 1 bulan 2 bulan ke depan, 1 tahun 2 tahun ke depan,
nasib kita, takdir kita berubah menjadi lebih baik. Bagi Allah itu gak ada yang mustahil. Saat ini orangnya dipandang rendah, dipandang hina, dipandang sebelah mata, tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya dunia, tidak punya harta, tidak punya jabatan. 1 bulan kemudian Allah angkat orang itu menjadi orang yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, kalau kita sudah bergegas untuk segera melaksanakan amalan-amalan ikhtiar jalur langit, memaksimalkan amalan-amalan ikhtiar jalur langit untuk mendapatkan ridho Allah, pertolongan Allah, maghfirahnya Allah, teman-teman, gak akan ada yang sia-sia. Gak akan ada yang sia-sia amalan-amalan yang pernah kita laksanakan, yang kita maksimalkan, kita istiqomahkan. Apalagi amalan sholawat, Masya Allah. Harus percaya, harus yakin, benar-benar Allah itu maha penyayang kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah kita harus terus yakin kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Yakin, seyakin-yakinnya terapkan dalam hati. Apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita terima dulu, sabar, ikhlas, ridho. Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho kita menerima suatu ketetapan itu, Allah berikan pahala. Dengan kita langsung melaksanakan amalan-amalan baik, amalan-amalan yang Allah sukai, amalan-amalan ikhtiar jalur langit, Allah berikan pahala. Terus kita langitkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, kita curhat masalah kita, cobaan kita, ujian kita yang bertubi-tubi, yang dirasa sangat berat, yang dirasa sangat sumpek, sangat pusing. Yakin Allah akan berikan jalan petunjuknya yang terbaik dunia akhiratnya. Ya, karena Allah tahu yang terbaik untuk masing-masing hamba. Menurut kacamata kita itu baik, belum tentu menurut kacamata Allah baik. Menurut kacamata kita itu buruk, gak bagus, gak suka, belum tentu menurut kacamata Allah itu buruk bagi kita. Jadi kita minta yang terbaik untuk dunia akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan lupa untuk terus mengamalkan amalan-amalan ikhtiar jalur langit. Silahkan step by step semampu teman-teman dulu, ya. Seikhlasnya teman-teman dulu, nanti step by step naik terus, ditingkatkan terus, diistiqomahkan, dimaksimalkan, ditambah lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya, ditambah lagi yakinnya, ditambah lagi keistiqomahannya. Masya Allah, Allah itu maha baik, maha segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga maha segalanya. Apalagi kita mau rasa cinta kita kepada baginda Nabi dengan baca sholawat setiap hari secara terus menerus sebanyak-banyaknya. Masya Allah, kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam golongan umatnya yang diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman yang di sana melangitkan doa-doa hajat-hajatnya segera Allah kabulkan, diberi yang terbaik dunia akhiratnya. Ya, apapun itu doa-doanya, hajat-hajatnya. Yang minta rumah, minta mobil, minta tanah, minta ruko. Yang pengen umroh, pengen naik haji furoda. Bersama pasangan, bersama anak-anak, bersama keluarga besar, bersama saudara-saudaranya. Yang pengen diberi kelancaran rezekinya. Yang pengen jadi orang yang kaya raya, kaya hartanya, kaya hatinya. Semoga Allah segera kabulkan, diberi yang terbaik dunia akhiratnya. Dan yang paling penting adalah kita berdoa untuk diberi kemudahan beribadah, kemudahan berzikir kepada Allah di setiap apapun keadaan kita, kemudahan bersolawat kepada baginda Nabi di keadaan apapun kita, dimanapun kita. Dan semoga Allah berikan terus keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di jalan yang Allah ridhoi, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surga Firdausnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sekian sharing santai dari aku mengenai hal pengalaman mengamalkan amalan ikhtiar jalur langit ketika sedang keadaan kepepet atau tidak punya uang sama sekali, sedangkan kebutuhan membludak.
Silahkan teman-teman coba amalan ikhtiar jalur langit. Mudah-mudahan teman-teman segera mendapatkan keajaiban dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas support dari teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.